Tunjukkan wajah. Jangan dulu di record. Jangan dulu di record. Siap. Sekarang, Pak. Yuk. Sekarang, Pak. Besok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat mengikuti perkuliahan online pada minggu kali ini. Shalawat kita curah di mana Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dasar. Ayo please. Yang terhormat Bapak Yayan Ruhyana, SPD, MPD selaku dosen pengampu, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Bahaya. Dan kali ini saya dengan rekan saya kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Mutiara Nurhalisa Jakaria Putri Sasmita dan rekan saya Fani Fajrianti. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan dan mempresentasikan materi tentang sumber dana bank himpuan, yang mana sumber dana bank ini merupakan asal muasal dari dana yang ada pada perbankan, yang dimana dana ini untuk memulai perusahaan yang berjalan dalam bidang keuangan. Dan himpun tentu saja dari sumber-sumber yang lainnya, bukan hanya satu sumber saja. Tanpa berlama-lama lagi, materi pertama akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan saya, Fani Fajrianti. Dipersilahkan untuk mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan menjelaskan sedikit tentang sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Kemanapun bank dalam mencari sumber dana sangat mempengaruhi stabilitas keuangan dari bank tersebut. Tidak jarang, bank yang gagal mengatur keuangannya akhirnya terpaksa likuidasi atau mengalami kebangkrutan. Untuk itu, pihak bank harus terlebih dahulu menghimpun dana yang cukup besar agar bisa menarik nasabah, memberikan pinjaman, dan juga produk jasa lainnya. Baru nantinya mengambil keuntungan dari selisih bunga yang didapatkan dari produk-produk tersebut. Sumber dana yang telah terhimpun di dalam bank dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dari 3 pihak sumber dana bank tadi, dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana, yaitu memilih menggunakan jenis sumber dana yang mana dalam operasional bisnisnya sehingga bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif dan tepat sasaran. Dana pihak pertama, yaitu modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Untuk bank pemerintah, maka modal terbanyak didapatkan dari pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Sedangkan untuk bank swasta, modal bisa didapatkan dari perseorangan atau kelompok. Berikut pembagian sumber dana pihak pertama berdasarkan jenisnya. Modal awal dari pemegang saham, sejumlah dana yang telah disepakati oleh pemegang saham untuk diinvestasikan sebagai sumber dana operasional sebuah bank pada saat didirikan hingga dalam jangka waktu tertentu. Dana cadangan bank bisa berupa laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan namanya. Dana ini digunakan sebagai cadangan sumber dana di masa depan sebagai antisipasi keuangan. Ada laba yang masih tersimpan. Laba ini berupa dana yang belum diambil dari pihak pemegang saham tertentu sehingga bisa digunakan sebagai cadangan dana sementara. Ada agio saham. Nilai selisih
yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham awal bank. Dana pihak kedua adalah sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak kedua dan ketiga. Dana ini biasanya memiliki bunga yang lebih mahal dan hanya bisa digunakan untuk perputaran uang sementara waktu. Bank biasanya mengambil keputusan ini untuk membiayai transaksi tertentu dan mendesak. Sumber dana ini terdiri dari pinjaman Bank Indonesia, internal bank money, repurchase agreement atau repo, pinjaman antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang ketiga, dana pihak ketiga adalah inti dari kegiatan operasional dari bank. Jika adanya aliran dana ini yang lancar dan berkembang, maka kelangsungan usaha bank tersebut terancam mengalami kegagalan atau likuidasi. Dana pihak ketiga adalah dana yang didapat dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai nasabah. Bank bisa menawarkan berbagai pilihan simpanan dengan bunga dan fasilitas yang menarik agar masyarakat percaya dan akhirnya mau menggunakan produk-produk tersebut. Adapun jenis dana ini dikelompokkan menjadi 3, simpanan giro, demand deposit, simpanan tabungan, saving deposit, simpanan deposito atau term deposito. Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Prinsip wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, pemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut. Barang yang dititipkan, orang yang menitipkan atau penitip, orang yang menerima titipan, penerima titipan, dan ijab qabul. Jenis-jenis wadiah terdiri dari 2 macam, yaitu wadiah yad al-amanah, titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan. Yang kedua, wadiah yad ad-domamah merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai pada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam intensif dan berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Wadiah yad ad-domamah dalam bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro dan rekening tabungan. Giro wadiah. Giro wadiah yaitu titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Termasuk di dalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka ekprowaikon, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara. Dalam Fakta Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan tentang giro wadiah 4 edisi kedua halaman 6 sampai 7. Yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan bisa diambil kapan saja atau on call, dan yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau yang bersifat sukarela
dari pihak bank. On apa nanti ini? On apa? On kel. On-cal. On call. Uncal. On call. Titipan bisa diambil kapan saja atau Ulangi lagi. On call. on call. Nah, Bisa diambil. bisa diambil on call namanya. Kalau ikan untuk dimakan. Ya, maaf Pak. Karakteristik dari Girowadia antara lain harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. Agak keras suaranya. Dapat Kata Sirina. dikenakan biaya titipan, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Penarikan giro wadia dilakukan dengan cek dan dilihat giro sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dana wadia hanya dapat digunakan seizin penitip. Yang ketiga ada tabungan wadia. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana pemerintah, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tabungan wadiah, yaitu bersifat simpanan, On call. on call atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Penghimpun dana wadiah, aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan syariah adalah produk giro dan tabungan wadiah. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Al-Mudharabah akan dijelaskan oleh moderator. Kembali ke moderator. Next slide. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Al-Mudharabah akan saya sampaikan. Yang dimana Al-Mudharabah ini merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah, yang dimana si bank selaku pemilik dana itu disebut sahibul mal, dan dengan nasabah atau yang si peminjam dana disebut mudharib. Adapun beberapa rukun yang wajib dipenuhi dari akad mudharabah itu, yang pertama orang yang berakad. Tadi dua pihak ini, yang pertama ada sahibul mal dengan si mudharib. Itu rukun pertama yang wajib dipenuhi. Dan rukun yang kedua yaitu modal. Pada saat akad berlangsung antara si pihak bank dengan nasabah, modal yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan itu harus disepakati bersama, dan pada saat itu juga mengetahui modal yang dikeluarkan itu berapa dan modal yang dibutuhkan oleh si nasabah itu berapa. Yang ketiga, rukun yang wajib dipenuhi yaitu proyek atau usahanya. Jadi pada saat ketika kita ingin meminjam dana pada bank, kita harus mengetahui proyek atau usaha yang ingin kita lakukan gitu. Dan yang terakhir itu ijab kabul sebagai tanda pengesahan kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Next slide, Teteh. Salah satu produk bank yang menggunakan prinsip mudharabah yaitu deposito mudharabah, yaitu produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlaqah. Jadi yang namanya deposito ini kita menaruh uang pada bank, tetapi kita tidak bisa mengambil uang itu semau kita gitu. Jadi pada saat kita sedang akad ingin menaruh uang pada bank dengan kesepakatan deposito, kita punya kesepakatan tertentu nih, kita mau ngambilnya dalam jangka waktu berapa bulan gitu. Nah, kalau pada bank konvensional deposito itu kita mendapat bunga, sedangkan pada bank syariah kita menyebutnya nisbah gitu. Jadi keuntungan kedua belah pihak
apa ya namanya ya, bagi hasil. Bagi hasilnya itu disebut nisbah. Nah, ini ada contoh pengambilan nisbah dalam deposito murabahah. Yang pertama itu rumusnya ada nominal deposito per nominal seluruh deposito dikali persentase bagi hasil dikali keuntungan bank pada bulan tersebut. Jadi contohnya misalkan nasabah A menyimpan dana di bank syariah sebesar 30 juta dalam waktu 1 bulan, lalu per dibagi atau jumlah seluruh deposito di bank tersebut dengan tenor 1 bulan ada 15 miliar. Terus dimasukin lagi. Nah, nanti di keuntungan bagi hasil yang 150 jutanya itu dimasukin ke keuntungan bank pada bulan tersebut. Nah, persentase bagi hasilnya itu kan 43%. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus. 3/100 dikali 150 juta. Nah, hasilnya itu 129.000 rupiah. Nisbah yang kita dapatkan sebagai dalam per berapa? 126.000 itu per berapa? Per bulan. Tidak bulat langsung dikasih kepada nasabah. Nah, di sini juga tertulis dikenai pajak 20%. Jadi dari 129.000 itu pasti dipotong lagi 29%. Rumus itu nanti ditanyain loh oleh apa itu namanya? Ada mata kuliahnya ya, harus paham ini. Lanjut ya, Pak. Yuk. Belum masih slide sebelumnya. Dalam untuk melakukan yang namanya deposito mudorobah itu juga itu sendiri kita perlu memberikan syarat-syarat gitu kan kepada bank syariah. Untuk yang diperlukan bank syariah kalau kita depositonya per orang gitu. Syarat yang pertama kita mengisi form aplikasi pembuka rekening, yang kedua fotokopi identitas diri atau KTP, SIM atau paspor yang masih berlaku. Lalu diminta juga fotokopi NPWP dan juga dana penempatan minimal 1 juta. Nah, sedangkan yang mengajukan deposito ini badan usaha, syarat yang diminta yaitu mengisi form aplikasi pembuka rekening, melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku, fotokopi akta pendirian beserta perubahan dan susunan pengurus terbaru, fotokopi SIUP atau surat izin usaha perdagangan, fotokopi SITU atau surat izin tempat usaha, atau fotokopi TDP, tanda daftar perusahaan. Lalu selanjutnya fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pengurus, dan yang terakhir yang diminta syarat dari badan usaha itu fotokopi NPWP. Dalam deposito itu pasti kita nggak mau ya kalau nggak ada keuntungannya atau manfaatnya. Nah, di sini manfaat dari deposito mudorobah itu yang pertama, saat dari usaha meningkat secara gak langsung nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik. Yang kedua, bank tidak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudorobah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Dan yang ketiga, usaha yang dijalankan bank sesuai syariah dan halal. Jadi kalau kita lihat kan tadi ya nisbahnya hanya 129.000, tetapi itu sudah dipastikan halal gitu, karena sesuai dengan syariah. Kalau deposito dalam bank konvensional kan bunganya itu yang kita dapatkan bisa berjuta-juta gitu, tapi kan itu tidak sesuai dengan syariah dan itu tidak halal karena itu bunga gitu kan, riba. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan deposito mudorobah. Yang pertama, kelebihannya itu besaran nisbahnya kompetitif, 2, jangka waktu yang fleksibel, 3, menggunakan sistem automatic rollover atau
RO atau perpanjangan otomatis dapat dijadikan jaminan kredit, aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. 6. Tidak ada biaya administrasi. Sedangkan kekurangan dari deposit mudharabah ini, tingkat kepastian nisbah tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana. Jadi nisbah yang kita dapat itu nggak tentu tiap bulannya, karena tergantung dari nasabah-nasabah yang lainnya. Gitu. Next slide, Teteh. Dan yang terakhir itu ada tabungan mudharabah. Itu adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi dalam tabungan mudharabah ini ada ketentuan umumnya. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Jadi namanya nabung, kita kan naruh dana di bank. Jadi kita ini sifatnya atau kepemilikannya sebagai sohibul mal atau si pemilik dana. Dan bank ini bertindak sebagai si penerima dana. Karena kan kita naruh uangnya di bank tersebut. Tuh. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi maksud dari ketentuan yang kedua ini, pun kita tidak melakukan kesepakatan untuk ini diperbolehkan untuk diolah lagi gitu sama banknya, tapi si bank ini punya kuasa penuh untuk memutar lagi si uang itu. Jadi tanpa kesepakatan yang ditetapkan dari si nasabah itu, si bank itu punya kekuasaan penuh untuk memutar kembali uang itu sehingga diputar lagi biar mendapatkan keuntungan gitu intinya. Dan yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jadi tabungan mudharabah merupakan akad mudharabah mutlaqoh yang berarti pihak mudharib atau si banknya yang menerima dana diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan dan tidak terikat dengan waktu, tapi dengan syarat harus sesuai dengan prinsip syariah gitu. Tabungan mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal yang disebut penabung atau sahibul mal dengan pengusaha atau disebut bank atau mudharib atas dasar bagi hasil kematian salah satu pihak menyebabkan akad mudharabah berakhir. Sekian materi yang disampaikan dari kami berdua. Tanya jawab ya Pak? Iya nih. Dibuka untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan atau kita ada kesalahan dalam menyampaikan materi gitu, boleh. Dibuka dulu slide yang pertama, sumber dana banknya apa aja. Bapak. Ya. Di sini saya ngelampirinnya sumber dana bank itu bukan sumber dana bank syariah, Pak, tapi konvensional. Nggak apa-apa, nanti kita bahas. Sesuai dengan SAP kan? Ya. Jadi ada yang ditambah, ada yang dikurang. Maksud saya bukan berarti yang di SAP itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Silahkan disesuaikan. Tapi paling tidak itu acuannya. Tadinya kan maksud saya tuh di situ nanti ada perbandingan sumber dana bank itu secara umum dari mana saja. Itu intinya. Lalu nanti larinya kita ke bank syariah kan. Nah, sementara konvensional itu sumber dananya juga dari mana. Nanti jadi kita bisa mengkomparkan sumber dana bank syariah dengan konvensional itu sama tidak sumber dananya. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, nanti penggunaannya untuk apa saja.
Itu sebenarnya. Kalau tidak ada perbandingan, nanti ada pertanyaan, kita nyari lagi. Kalau sudah ditampilkan di slide kan enak. Gitu, Neng, maksudnya. Ya, Pak. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin menyanggah dari tadi yang disampaikan oleh kami berdua, atau ada yang kurang jelas, bisa kita sampaikan secara ulang. So, mangga yang lain. Yang berdua. Mia sama Susi baru datang, Fuad baru datang. Silahkan nanya. Fatma. Itu tadi ada Silina. Ina. Agak keras. Kalau tidak ada, nanti saya nanya sekalian supaya bisa dijawab oleh yang presentasi dan didengarkan oleh yang lain. Itu di siapa itu penampakan nih? Tuh. Kita berdua itu ngungsi, Pak, di rumahnya Teh Ayu. Itu, lihat tuh. Minjem propertinya Teh Ayu, Pak. Bayar loh. Seperti. Teh Ayu udah tadi kan? Ayu Tanti. Udah, Pak. Ya, nanti bisa konsultasi apa saja yang tadi disampaikan dan yang hari ini yang kelas ini belum disampaikan nanti bisa ditanyain. Iya, Pak, tadi kita juga agak nyontek dikit punya D1. Ya udah coba ayo sebelum yang lain nanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang akan nanya ayo. Nanya siapa? Susi, nanya no, Sus. Susi. Susi mau nanya. Nilam kemana Nilam? Baru muncul. Yuk. Ada nanya? Kalau nggak ada nanya, saya yang nanya nanti. Teman-teman, ayo nanya, please. Peri keluar, Peri. Mia mau nanya apa, Mia? Nggak ngomong, nggak kedengeran. Di unmute. Mbak Aya, nanya yuk Mbak Aya. Aya. Mbak Aya itu siapa? Nurhaya atau Cahaya? Kok ada Mbak Aya, Pak? Nurhaya ya? Mbak Aya, Untuk Aya. ya, kenapa Anda harus belajar dan tahu tentang sumber-sumber dana bank? Kenapa, Pak? Kenapa kita harus belajar tentang sumber-sumber dananya? Bank tuh didapat dari mana? Padahal kuliah kita tentang produk-produknya. Tapi saya ambil dulu dari secara globalnya, dari latar belakang bank, kemudian adanya bank, lalu sumber-sumber dananya dari mana saja. Kenapa harus belajar itu dulu? Ayo. Karena bank itu ada karena ada modal, Pak. Karena adanya bank, adanya modal. Bank itu kan ada karena adanya modalnya itu ada dari mana. Terus modalnya udah ada, baru produknya dikeluarin. Kalau produknya dikeluarin tapi modalnya nggak ada, ya dia nggak bisa beroperasi dong, Pak. Nah,
Maksud saya, kenapa harus tahu modalnya halal tidaknya? Karena produknya juga kan harus halal. Ya kan? Iya. Ya. Nah, di konvensional dengan syariah itu kan berbeda. Yang penting kalau kita makan mau usaha itu kita cari modalnya harus yang halal. Kalau yang konvensional belum tentu kan. Nah, maksud saya ketika perbandingan begini deh, konvensional dari mana aja? Kalau bank syariah dari mana aja modal-modal? Dan pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, kan 3 sumber tuh. Iya, Pak. Ketika seseorang ingin mendirikan bank yang tadi harus punya modal. Betul. Nah, modalnya itu diambil dari 3 kan? Dari 3 sumber tadi sudah disampaikan. Dari pihak pertama, kedua, dan ketiga. Pihak pertama otomatis yang punya niat. Nah, tadi disampaikan adalah hasil apa tadi? Nah, ini nih yang mau saya criticize. Laba yang masih tersimpan. Laba yang mana? Kan belum dilakukan usaha. Ya kan? Belum menghasilkan laba dong. Kalau kan belum berusaha. Iya, Pak. Kemudian dana cadangan bank, otomatis memang ketika kita melakukan perjalanan pun kita harus tahu bensin kita ini dibutuhkan berapa untuk sampai ke tujuan. Lalu kita harus simpan uang untuk membeli bensin lagi, tiba-tiba ada kejadian yang memungkinkan bensin itu terkuras. Begitu juga dengan bank, harus ada dana cadangan. Ketika kita sudah proyeksikan bahwa bank akan mengeluarkan uang sekian, pinjamannya sudah dibatasi misalnya, tapi ternyata sebelum waktunya itu sudah habis uangnya, maka dikeluarkanlah dana cadangan. Agio saham juga adalah hasil dari saham-saham yang sudah ada. Nah, artinya ini kan sudah berjalan. Kalau yang disampaikan pihak pertama itu, dana cadangan, laba, dan agio saham itu adalah hasil usaha sebelumnya, sebelum untuk melanjutkan usaha berikutnya. Nah, kalau yang pertama kali baru tumbuh nih, kira-kira berapakah dana yang harus disediakan pemegang saham, modal yang harus dipatuhi menurut ketentuan sebagai orang yang ingin mendirikan bank sesuai aturan. Kira-kira berapa? Yang saya sampaikan tadi ke kelas sebelah juga begitu. Kira-kira Mutiara menyimak tidak? Iya, Pak, menyimak. Nah, kira-kira berapa harusnya? Sesuai ketentuan ya. Sekitar 10 sampai dengan 11 triliun itu udah bisa cukup untuk mendirikan bank, Pak. Menurut OJK. OJK, kalau menurut peraturan bank perbankan 3 sampai 4 triliun, Pak. OJK itu kan terbaru ya. Jadi dulu ada peraturan bank dulu, kemudian muncullah OJK. Nah, yang sehat itu sekarang ya semakin banyak modal, ya semakin bagus juga ya perjalanannya nanti lancar. Nah, selain bank, yang pengumpul uang, kira-kira apa? Yang kemarin kita belajar tentang lembaga keuangan syariah non-bank. Kira-kira apa saja yang membutuhkan modal lagi? Koperasi ya, Pak. Ya, koperasi. Terus BMT kategorinya koperasi bukan? Iya sih. Yang pernah menganalisa BMT waktu di mata kuliah kemarin udah jelas BMT itu ada 2 ya. Yang khusus untuk sosialnya dan yang khusus untuk mendapatkan keuntungan. Mal dan tamwil. Mal itu untuk ngumpulin uang,
lalu disalurkan kalau tampil memang benar-benar untuk menghasilkan uang. Nah, koperasi apa? Koperasi itu tidak menyalurkan, dia betul-betul untuk menghasilkan keuntungan para anggota. Iya. Nah, itu dananya berapa koperasi? Kalau mau mendirikan koperasi mahasiswa ekonomi syariah misalnya, ya, cakep banget. Kira-kira berapa? Koperasi itu berapa dana yang harus dimiliki? Mood, kok freezing ini? Nge-lag. Jaringannya agak nge-lag. Ya, kira-kira berapa untuk koperasi modalnya? Perkiraan 30 juta, 40 jutaan, Pak. Kalau BMT? BMT Gope. sebentar, Pak. Modal awalnya 100 juta kalau BMT. 100 juta ya, murah ya. Dibanding modal. Lalu pegadaian ada, pegadaiannya juga kan ngumpulin uang nggak? Iya, Kira-kira butuh berapa tuh untuk punya pegadaian? sekitar Ya, 2 enak keluar. di sini. Berapa? Berapa? Miliar. 2 miliar. Triliun, miliar, ratus, puluh. Nah, kita cari yang paling rendah. Kalau bank-bank emok, bank kredit gitu yang dari rumah ke rumah itu mereka perlu modal nggak? Diatur nggak dalam aturan? Perlu, Pak. Perlu, karena mereka yang punya duluan. Nah, pertanyaannya, bank-bank emok dan lain sebagainya itu kan sama. Fungsinya yaitu menghimpun dana, lalu menyalurkan dana. Ketentuannya ya, kalau bank kan ada yang bisa mengeluarkan ini itu ya, deposit apa namanya tuh, giro, kemudian investasi, lalu bisa menjadi devisa kan, bank devisa dengan non devisa. Nah, kalau mereka juga sebenarnya harusnya diatur oleh OJK. Kalau tidak ada aturan, maka mereka seenaknya. Seperti halnya bank-bank emok ataupun bank-bank koperasi yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, Anda mungkin pernah bersinggungan dengan bank-bank yang ada di aplikasi, bank-bank yang memang Anda harus hadir setiap hari Minggu ataupun hari apa gitu yang ditentukan. Itu sesuai aturan tidak? Hah? Pinjaman modal di aplikasi. Banyak kan? Iya, banyak, Pak. Shopee ada. Kredit Nah, itu kan mereka yang punya, ya kredit dan sebagainya. Itu kan mereka punya modal duluan. Pertanyaan, apakah sesuai dengan aturan OJK dan peraturan perundang-undangan perbankan? Ataupun orang yang minjemin uang gitu, kayak rentenir dan sebagainya, apakah mereka sesuai? Mereka punya modal. Nah, mereka aja yang tidak punya aturan mampu menghasilkan uang meskipun untuk pribadi ya kan. Nah, kita sebagai mahasiswa masa sih nggak udah jelas komunitasnya punya. Komunitas mahasiswa ekonomi syariah, komunitas dosennya ada. Lalu kita kuliah di Pelita Bangsa. Itu komunitasnya jelas. Kita belajar tentang perbankan. Kenapa kita tidak berpikiran untuk sama seperti orang yang tidak punya keahlian dalam perbankan, mereka mampu untuk menghimpun dana meskipun tidak mengikuti aturan. Nah, Anda sudah jelas tuh. Seperti yang saya sampaikan di kelas sebelah, harus ada keinginan mahasiswa ekonomi syariah untuk membuat sebuah lembaga keuangan ya
yang harus diaplikasikan dari mata kuliah yang sudah kita pelajari. Baik itu sudah alumni maupun tidak, nanti kita tetap konsisten menjalankan dari apa yang sudah kita dapatkan di mata kuliah, di perkuliahan. Begitu maksud saya. Nah, kenapa kita harus tahu sumber-sumber dananya? Biar tahu, oh sumber dananya harus sekian kita persiapkan. Oh, lalu dari mana saja? Oh, ini. Dari pihak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagaimana yang menurut syariah? Nah, ini yang akan kita lebih fokuskan. Oke, pihak kedua, misalnya Bank Indonesia. Kita nggak bisa dong minjem ke Bank Indonesia. Karena kita siapa? Cari lagi alternatif lain. Kalau ini kan memang tentang bank. Nah, kalau kita mau mendirikan lembaga keuangan yang khusus untuk mahasiswa, maka dari mana nih kita pinjam lagi? Kita minta bantuan lagi. Di sini ada pinjaman antar bank, dari bank satu ke bank yang lain. Bank syariah aja dipinjemin oleh bank konvensional kan. Bank Mandiri mengeluarkan uang untuk mendirikan Bank Mandiri Syariah. Ya, BCA memberikan dana kepada Bank Sentral Asia Syariah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, siapakah pemilik bank-bank itu? Anda tahu siapa? Hah? Pemilik bank itu? Pemilik bank BCA, pemilik bank Mandiri. Sebelum di presidirnya lah, mereka yang punya saham tertinggi itu siapa? Ketika Anda nabung di bank BRI, siapa pemiliknya? Bank pemerintah ataupun bank swasta. Itu harus tahu. Dan ternyata mayoritas adalah orang-orang non-muslim. Itu maksud saya. Mereka punya uang banyak, tapi yang menjadi nasabah adalah orang-orang muslim. Kita mayoritas muslim, tapi kita banknya bank konvensional. Kita mayoritas muslim, bank syariah munculnya beberapa tahun yang lalu. BMT yang pertama muncul. Tapi apakah BMT mampu menjaring nasabah? Tidak, akhirnya konvensional membuat lagi bank syariah sebagai saingan. Iya nggak sih? Iya, Pak. Kita aja sebagai mahasiswa pelita bangsa harus mempunyai rekening bank Mandiri, kemudian BJB Syariah. BJB, terus Permata ya. Ya kan tergantung deal-dealan antara pimpinan kampus ataupun yayasan dengan bank-bank itu. Nah, Anda sebagai orang-orang yang ekonomi syariah bisa tidak fokusnya ke saya mah punya tabungannya tabungan syariah aja lah gitu. Karena mereka harus hidup. Ataupun kita sendiri yang akan nanti suatu saat membuka bank sendiri. Yakin tidak bisa tidak? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan berapa puluh tahun yang akan datang kalau orang-orang yang mendirikan bank sekarang kayak Salim Group ya. Kemudian siapa namanya? MNC Bank itu si Haritanu ya. Dia juga mendirikan bank dan lain sebagainya. Lalu bank-bank itu ternyata kan membuat lagi ini orang-orang pada suka belanja nih. Akhirnya mereka membuat dari dana-dana itu dibuatlah aplikasi-aplikasi tentang simpan pinjam di dalam aplikasi digital. Lalu membuat Shopee. Shopee punya siapa Shopee? Shopee punya siapa? Shopee. Anda tahu punya siapa Shopee? Shopee
Tokopedia, Shopee kemudian produk siapa? produknya siapa? Tokopedia, kemudian Traveloka, dan lain sebagainya. Anda sadar nggak sih bahwa aplikasi-aplikasi yang muncul yang dibutuhkan manusia Indonesia itu perlu modal. Nah, modalnya itu dari mana? Dan harus Anda tahu itu semuanya muaranya adalah orang-orang itu saja. Dan yang mereka gunakan adalah uang-uang kita. Dan siapa jadi konsumennya ataupun pelanggannya ataupun nasabahnya ya kita-kita juga. Tapi yang kaya siapa? Yang kaya mereka, di antara mereka. Lalu mereka mengeluarkan produk-produk juga yang dibeli oleh orang Indonesia, orang-orang Muslim. Produk-produk makanan, minuman, dan lain sebagainya juga. Itu juga orangnya. Sadar tidak? Oke, pertanyaan saya, siapa pemilik Shopee? Pemilik Shopee Chris Peng dan Forestly. Siapakah itu ke atasnya? Sahamnya yang paling besar siapa? Investornya? Nah. Jadi begini saudara, ketika uang kita ini disimpan di dalam bank, ya kan, yaitu sumber dana bank yang ketiga yaitu dari masyarakat, ya, baik deposito maupun tabungan. Lalu mereka golangkan, mereka putar uang itu tanpa ada persetujuan dari kita untuk apa saja, kan? Nah, mereka putar itu uang yang penting menghasilkan. Ada di saham, ada di produk-produk makanan, minuman, jasa, dan lain sebagainya. Yang mereka simpan semuanya uang-uang Anda itu. Nah, apakah kita mendapatkan keuntungan? Tidak. Bahkan kita uangnya diambil terus administrasinya tiap bulan, kan? Betul. Ketika kita narik uang kita pun di ATM dipotong. Maka muncullah bank-bank yang tidak mengeluarkan administrasi, yaitu bank yang ada digital tadi, yang di dunia maya, tanpa kantor dan personal yang banyak untuk menyaingi itu. Apakah itu benar atau tidaknya kita tidak tahu. Lalu tanpa menggunakan prinsip-prinsip syariah, mereka terus menggunakan uang kita. Ya, kita investasi atau tidak? Tidak. Kita hanya nyimpan uang. Bahkan bank itu hanya diibaratkan sekarang ini hanya sebagai tempat memasukkan rekening aja, nitip uang dari pabrik, dari kantor, dari apapun lah yang masuk ke akun kita, lalu kita ambil lagi. Jadi hanya sebagai fasilitas doang. Iya nggak? Anda gajian, masuk, langsung Anda ambil semua, kan? Iya. Iya. Anda bayarin dulu tuh yang pokok-pokoknya yang melalui bank itu, mau bayaran dulu. Setelah itu sisanya ambil. Berat. Mau transfer ke orang tua, berat. Udah selesai. Sisanya diambil di tangan. Dihabiskan. Tanpa Anda berpikir uang itu untuk apa, untuk menghasilkan atau tidak. Akhirnya bulan berikutnya begitu dan begitu. Dan Anda tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kerja keras Anda. Nah, maksud saya, uang yang Anda gunakan, coba digulirkan, digolangkan dengan orang-orang yang memang satu visi, yang memiliki kemampuan dan juga pengetahuan tentang bagaimana uang ini halal tidaknya, lalu nanti banyak keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ketika kita belajar ekonomi syariah, kenapa kita ketika bayaran, maksud saya mendapatkan uang dari hasil kerja kita,
sudah jelas dalam hukum Islam harus keluarkan zakat, infak, sedekah. Zakat terutama lah ya, untuk mensucikan jiwa dan mensucikan hati serta mensucikan harta. Tapi kita tidak salurkan. Padahal itu adalah sebuah kewajiban. Di zaman Rasul orang langsung dibunuh kalau nggak bayar zakat. Nah kita udah jelas tuh tiap bulannya dapat uang. Tapi kita tidak keluarin. Kita habisin. Sementara di luar sana masih banyak orang yang butuh. Dari 1.000 orang, 1.000 rupiah per orang di ekonomi syariah, kali 17 orang, udah 1.700, 17.000 bisa ngebantu berapa orang. Keluarin 50 kali 17, keluarin 100 kali 17, itu banyak orang yang dapat keuntungan dari kita. Itu baru zakatnya. Betul tidak? Zakat kita itu ibaratnya memang sudah harus dikeluarin, tapi orang lain akan mendapatkan keuntungan dari itu. Selain zakat ya kita ingin investasi misalnya, memiliki uang yang 100 akan menjadi 1.000, sejuta di akhir tahun misalnya dari uang yang kita simpan. Bukan kemudian dapat 100 kita habiskan hari ini 100 udah selesai. Besoknya hanya ya kita buang melalui sepiteng kan. Nah, kalau kita simpan uang 100 itu per bulan, kita simpan dananya, lalu digulirkan, digolangkan, diolah, dibuat sebuah usaha yang akan menghasilkan bersama orang-orang ekonomi syariah. Nggak akan hilang. Nggak penuh sepitengnya. Tapi tabungan Anda banyak. Nah, ini yang ingin saya tumbuhkan. Bukan hanya Anda mengenal produk perbankan, bukan hanya mengenal bank, bukan hanya mengenal hukum-hukumnya, tapi prakteknya. Paham? Saya lebih kepada praktek. Saya bukan hanya ingin Anda tuh tahu loh, ini bank, ini produknya, ini jasa-jasanya, oh ini hukum Islamnya. Bukan. Saya lebih pada itu, beyond bahasa Inggrisnya mah. Lebih dari itu, saya ingin Anda memiliki sebuah keinginan untuk membangun sistem sendiri dari uang-uang yang memang harus Anda keluarkan, wajib. Lalu Anda olah, bisa membantu orang lain dan juga bisa membantu diri sendiri. Dengan sistem yang kita udah paham, dengan sistem yang sudah kita pelajari, yang tidak keluar dari norma-norma Islam. Paham nggak semuanya ini? Baik, paham Bapak. Paham Bapak, insya Allah. Paham ya? Hmm. Sekali lagi, saya tidak ingin hanya knowledge yang tersampaikan, tapi ada motivasi yang tumbuh. Jangan kita tuh hanya jadi orang yang konsumtif, hanya sebagai pengekor. Bagaimana caranya kita ini jadi orang yang tadi, dia punya uang, hanya modalnya 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, triliun, tapi menghasilkan triliunan dari orang-orang yang nggak tahu apa-apa cara menghasilkan uang. Dari 5 juta uang Anda, 5 juta gaji, wajibnya berapa harus dikeluarin? UMR. UMR di Bekasi berapa? 4 juta. 2,5 berapa kira-kira? Zakat yang harus dikeluarkan. Zakat malnya. 2,5 kali 4 juta berapa? Sekitar 80.000 mungkin, Pak. 80.000 atau 100.000 ya? 100.000 Iya. lah ya. Kalau misalnya Anda bilang nisbahnya sesuai dengan harus ada 88 gram emas di akhir tahun, kemudian dikeluarin, ya itu secara aturan Islam harus seperti itu dikumpulin. Kemudian kalau melebihi itu baru kita kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau kurang ya jangan. Tapi Indonesia lihat, Anda terkena dengan NPWP kan? Iya, Pak. Anda harus membayar PTKP, TKP kan, pajak.
Anda harus kena pajak sekian persen setiap bulannya, dipotong pajak. Itu kewajiban Anda untuk ngeluarin uang disampaikan kepada negara. Nah, Anda sendiri tidak berkontribusi terhadap umat Islam. Negara ya negara, kadang-kadang uangnya juga entah kemana. Tapi kalau Anda kontribusi Anda dari zakat yang betul-betul Anda sampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, dikelola oleh kita, insya Allah di akhirat kita ambil hasilnya. Kan begitu. Ngerti nggak? 100.000 hari ini kita keluarin sebagai kewajiban kita membersihkan diri dan harta. Lalu dikumpulkanlah sebanyak berapa orang ini? 17 orang yang hadir. 1.700.000. Mau yang punya pekerjaan ataupun yang nggak punya kerjaan, kalau memiliki rasa, saya juga ngeluarin uang harusnya, karena saya setiap hari ataupun setiap bulan ada aja uang yang saya terima. Coba keluarin dari setiap uang yang kita terima itu. Dikelola. Dalam 1 bulan itu kumpulin. Bulan berikutnya akan dapat lagi misalnya 1.700.000. 6 bulan kita kumpulin. Bisa membantu teman kita yang sedang kesusahan. Atau selama perjalanan itu ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang perlu modal, dan lain sebagainya. Aturan itu harus punya. Bagaimana caranya? Ya ini belajar ini. Belajar mata kuliah ini. Oh, produknya yaitu mudharabah. Kayak gimana sih mudharabah? Oh, gimana sih cara simpan pinjam? Oh, gimana sih cara investasi? Oh, gimana sih cara bagi hasil itu seperti apa mudharabah itu, dan lain sebagainya. Tidak hanya pada tataran konsep ataupun teori, tapi memang Anda praktekkan. Lalu nanti saya misalnya ngajar lagi tentang fundraising, tentang zakat, infak, sedekah. Sana lagi, gimana teman-teman kita ini setiap hari setiap akhir bulan-bulan Syawal kan harus ngeluarin uang, ngeluarin hartanya di bulan-bulan itu kan. Ayo salurkan. Lalu di bulan Muharram ada lagi yang harus kita keluarin. Ayo salurkan. Di bulan haji ada lagi yang harus kita salurkan. Nah, coba Anda lihat setiap bulan dalam Islam juga ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk kita keluarkan uang dari diri kita, dari hasil kerja kita. Baik kerja maupun tidak, tetap akan ada uang kan. Uang yang kita terima itu tidak boleh kita makan semua. Nah, harus disampaikan. Tetapi masalahnya kita tidak memiliki badan, lembaga, kumpulan yang kita ini harus betul nih nyalurinnya, lalu dikelola oleh kita sendiri. Ini yang maksud saya, pengennya semua teman-teman yang ada di ekonomi syariah itu mikirin ini. Berapa sih orang yang ada di Pelita Bangsa? Ribuan. Tiap bulan pada zakat nggak? Ayo. Kemungkinan besar enggak, Pak. Enggak. Setiap tahun mereka zakat fitri enggak? Zakat fitrah enggak? Pasti, ya. Pasti, iya. Kemudian ada kurban. Apakah mereka berkurban? Enggak. Padahal mereka mendapatkan hasil setiap bulan dari kerja mereka, tapi tidak berkorban. Karena apa? Tidak ada planning. Tidak ada orang yang mengorganizing. Ya kan? Ada, pasti itu ada namanya zakat infak, sedekah kan? Zakat dikeluarin wajib, zakat fitrahnya, kemudian zakat malnya. Sedekahnya ada nih, saya sedekah nih kelebihan uang. Saluran. Enggak ada yang tempat untuk disalurkan kecuali ke yang lembaga-lembaga yang sudah ada. Tapi kita tidak tahu betul nggak disalurkan. Itu masa bodoh. Tapi paling tidak kita ada keinginan, ya udah kita salurin aja oleh kita sendiri gitu sebagai anak ekonomi syariah. Banyak tempat yang menunggu sumbangsi Anda anak ekonomi Islam nih. Jangan hanya datang ke kampus ataupun sebagai label saya kuliah di Pelita Bangsa jurusan ini. Tapi malu dong kita nggak tahu produk-produknya, lalu nggak bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain, nggak bisa menghimpun dana, nggak bisa menyalurkan dana.
ya selesailah Anda kuliah hanya menyandang gelar doang tanpa berkontribusi apapun. Paham nggak? Halo? Paham, Bapak. Siapa yang tersentuh ini? Siapa yang nggak tersentuh? Saya nggak tahu. Tapi paling tidak siapa yang dengerin, insya Allah lah. Dia akan berpikir, iya saya akan gunakan waktu saya, gunakan pemasukan berapapun yang harus saya keluarin lagi. Saya harus mengumpulkan uang, saya harus menyalurkan uang, tapi pada lembaga yang saya sendiri yang buat. Kan enak banget itu ya. Orang lain juga harus berkontribusi yang sama. Saya ini anak ekonomi syariah. Betul tidak? Tuh, Pak. Ayo, sok ngomong. Pada mikir, diem. Tapi ini Pak, apa tuh namanya, angkatan 2019 kita tuh ada yang namanya tim pemanah gitu kan, peduli amanah. Peduli dan Siapa yang ngomong? waktu awal kita bentuk, Mutiara Pak. Nggak kelihatan, Mbak. Yuk. Awal kita bentuk itu hanya terdiri dari beberapa anggota. Nah, untuk modal awal yang kita perlukan itu setiap bulan sebesar 50.000 untuk uang kas. Nah, uang itu apa gitu kan di bendaharanya. Nah, kita pakai untuk usaha gitu Pak. Kita bikin kayak makaroni, terus kerupuk itu kita jualin di kampus. Nah, nanti dananya kita kumpul. Habis itu waktu ada bencana apa ya di daerah mana ya? Oh iya di Banten. Itu sebelumnya teh. Yang di Kerawang. Banjir kan Kerawang kemarin. Nah, kita tim pemanah itu datang Pak dengan dana yang kita kumpul, uang kas kita olah, terus kita dagang, terus keuntungannya disimpan 100% itu keuntungannya kita simpan, terus kita bikin pamflet gitu Pak. Open donasi buat di daerah Cikampek itu ya. Ya, daerah Cikampek itu Pak yang waktu lagi banjir gitu di mana-mana. Iya. Nah, donasi kita himpun dana gitu kan dari siapa aja yang mau mendonasikan. Nah, kita habis kumpul pada hari terakhir kita kumpul. Nah, besoknya kita langsung ke Cikampek. Ada beberapa yang kita belikan bahan pokok gitu kan, kayak beras segala macam. Nah, selebihnya uangnya bisa disisanya kita kasih ke kemarin ke ini ke mana tempus mana ya lupa Pak, pokoknya kayak iya Baitul Mal, iya ke Baitul Mal Pak, kita kasih ke Baitul Mal. Udah bagus banget. Itu dari tim pemanah gitu Pak. Insya Allah lah share mah peduli dengan keadaan sekitarnya yang kesusahan. Ya, kalau yang Anda lakukan itu udah benar, sangat membantu teman-teman ya. Sudah kan membantu uang itu untuk orang-orang yang tidak bayaran, kurang dalam bayaran SPP. Sudahkah uang dari Anda itu sudah membantu uang SPP orang lain? Ada ya? Ada nggak sih? Ya ada. Mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah dengan pembayaran SPP. Belum ada sih Pak kalau yang program itu. Tapi ada yang kesulitan dalam membayar SPP? Gak tahu sih Pak, kadang tuh teman-teman nggak terbuka kenapa dia tiba-tiba cuti, tiba-tiba menghilang gitu kan, mereka nggak terbuka. Nah, maksud saya begini, kenapa Rasulullah mengatakan ya orang yang pertama kali yang harus kita sambangi dan kita perhatikan adalah dzawil qurba. Tahu dzawil qurba, baru kedua yatama, yang ketiga masakin, wal fuqara, dan lain sebagainya. Lihat hierarkinya. Yang pertama adalah dzawil qurba, Neng. Dzawil qurba itu orang-orang terdekat.
baik itu saudara maupun orang-orang yang di lingkungan kita. Kenapa Anda lebih peduli orang yang jauh? Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Pak. Yang dekat-dekat dulu, kira-kira masalah mereka apa? Kenapa? Nah, mungkin ada rasa gengsi dan lain sebagainya. Tapi kita terbuka dari awal. Yuk kita buat sebuah lembaga yang memang khusus untuk ekonomi syariah, baik kelas Anda maupun nanti dari apa yang kita lakukan sebagai pionir, kita kumpulkan teman-teman yang lain melalui BEM maupun melalui Pak Dekan, sampaikan ini bahwa kita ingin punya sesuatu buat teman-teman dan juga di luar dari teman-teman ekonomi syariah, baik mahasiswa maupun masyarakat. Gitu maksud saya. Nah, yang sudah kita tanamkan itu betul sebagai motivasi kita juga. Tapi kan belum pada tataran resmi ya. Maksud saya ingin diresmikan, dikelola dengan baik. Tidak hanya uang kas itu 50.000, tapi memang tiap bulan meningkat. Lalu uangnya itu banyak yang kita tanamkan di mana-mana, bentuk dari investasinya, biar penghasilannya pun banyak gitu. Nah, tidak hanya saat ini kita rasain, tapi ketika kita jadi alumni pun kita tetap berkontribusi menjadi pengelolanya maupun menjadi nasabahnya ataupun kontributornya dan lain sebagainya. Jadi tetap gitu, maksud saya tidak hanya ya kita ngumpul waktu kuliah doang, setelah itu selesai. Entah di mana gitu. Kasihan kan? Gitu, Neng. Pusing ya. Nah, kalau pusing berarti saya sudah membuat Anda pusing, enak. Kalau tidak pusing berarti Anda nggak mikir, bodoh amat ngomong naon Pak Yayan. Jadi kita harus lebih peka ya, Pak ya. Ya iya, peka. Benar, Neng. Jangan hanya menjadi penonton, tapi harus ikut berperan ya, Pak. Betul, Neng. Sekali lagi ya, coba tanamkan dalam diri Anda bahwa apapun yang sudah saya dapatkan hari ini, berapapun jumlah rupiahnya, ada hak orang lain, maka kita keluarin. Ketika kita masing-masing punya kesadaran itu, maka akan terkumpul uang itu pada satu sumber. Nah, sumbernya ini kemudian akan berpikir lagi gimana nih caranya mendistribusikan, mengelolanya. Ya kan? Dan ini yang kita pelajari kan. Nah, baik itu produk-produknya seperti apa ya kita pelajari. Mungkin saja nanti kita akan belajar bagaimana cara investasi teman-teman nih setelah tahu produknya. Salah satunya investasi. Investasi apa nih yang bagus? Uang kita ini diinvestasikan atau kita sendiri berinvestasi. Banyak teman-teman yang harus bisa dilakukan. Dari jualan-jualan sekarang online. Ya. Coba Anda perhatikan, semuanya berpusat sekarang pada HP digital. Tidak lagi berkomunikasi face to face. Banyak orang yang jualannya melalui online kan. Tapi orang yang lebih canggih lagi, dia hanya ngumpulin pada pedagang-pedagang itu dalam satu lapak. Akhirnya pada daftar, dia dapat keuntungan dari hasil penjualannya. Dia nggak punya modal, dia hanya punya ide untuk ngumpulin orang. Rekeningnya kemana dulu ya? Ke dia dulu, baru nanti disampaikan kepada orang yang punya barang. Siapakah itu? Nah, itu banyak. Reseller ya, Pak. Iya. Iya kan seperti halnya Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Dia kan cuma ngumpulin orang doang kan yang ingin dagang, Iya, buka betul. lapak. Pak. Punya uang nggak? Nggak perlu repot. Dia cuma punya nama, beli sebuah sistem, membuat sebuah sistem, orang-orang nyimpen barang di dia, display. Dia barangnya nggak ada di masing-masing orang kan. Dia cuma kalau orang berkunjung ke Shopee misalnya Bukalapak ataupun Tokopedia, kelihatan udah interaksi.
Uangnya dikirim kemana? Dia udah jelas punya saldo sebelumnya, deposito. Potong, selesai. Nah, ini inovasi-inovasi orang sekarang itu harus semuanya kepada digital. Banyak teman-teman yang di dalam dunia maya meminta sumbangan-sumbangan pun ya sudah ada di dalam aplikasi-aplikasi. Contoh, saya lihat kemarin masjid saja, masjid nih. Anda punya masjid sebelah. Sudahkah masjid itu mendaftarkan diri ke sebuah aplikasi? Ya. Jamaah-jamaahnya itu ketika berinteraksi, ketika bertransaksi, ada sumbangan untuk masjidnya akhirnya. Jadi sekarang tidak perlu ngeluarin uang, datang ke masjid, pluk, masukin ke dalam kotak. Ya nggak? Cukup dengan bertransaksi melalui jamaah masjid antar jamaah itu, masjid itu dapat untung dari transaksi kita. Contoh, saya itu masuk ke dalam jamaah Masjid Agung Karawang. Lalu saya belilah token ataupun gas dan lain sebagainya yang ada dalam aplikasi itu. Nah, masjid itu menerima uang dari hasil transaksi kita. Tanpa saya harus datang ke masjid nih, saya ngasih uang ya, untung uang 100.000 rupiah, 100 perak, bunyi di keropak. Nggak begitu. Masjid itu dapat dapat nomor atau angka-angka itu langsung ke rekeningnya, bukan ke kotak sedekah jariahnya yang itu bergilir itu nih muter. Nggak gitu lagi sekarang nyari duit, Bos. Paham? Sekarang kita mau ngasih makan kucing, orang aja sekarang udah peduli, ada kucing-kucing yang berserakan di mana-mana, dia kelaparan meong. Ada yang peduli terhadap kucing. Lalu dia buka aplikasi. Ayo donasi, siapa yang mau ngasih kucing-kucing ini? Orang yang sayang sama kucing dia akan peduli kan? Kirim surat ini ya, nomor rekening beres. Terkumpullah dana, baru dikasih makan kucing-kucing itu. Itu hanya antar kucing aja mereka antar kucing. Ke kucing aja mereka peduli. Belum kepada burung-burung yang tidak dikasih. Banyak. Ini manusia masih banyak yang berserakan di mana-mana, Bos. Di pinggir-pinggir jalan itu masih banyak yang meminta-minta. Di setiap lampu merah kita lihat ada orang yang begitu dan lain sebagainya. Kita ini banyak yang harus kita berikan kepada mereka hasil dari kita ngumpulin dari teman-teman yang merasa lebih. Tapi kita nggak tahu bagaimana sistemnya kan? Iya nggak? Anda sudah tahu belum apa yang tadi sampaikan? Ada orang yang bisa memberikan keuntungan buat masjid, ya kan? Entah open donasi untuk teman-teman ataupun masyarakat yang kena musibah. Belum pada ranah yang bukan manusia, tumbuhan, hewan, alam, gitu. Banyak, Neng. Banyak, Kang, yang harus kita berikan pada orang masyarakat alam ini. Jangan hanya kuliah, tapi ambil sesuatu yang lebih dari mata kuliah, pelajaran, ataupun ilmu yang Anda miliki. Tapi lebih pada praktek dan kontribusi Anda pada masyarakat dan alam ini. Oke, Mutiara, Fani? Ya, Pak. Baik, Bapak. Jadi materi ini sumber mata air. Sumber dana bank itu dari mana? Udah jelas 1, 2, 3 tadi, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Anda setelah belajar ini, ayo kita buat bank kecil-kecilan. Lalu dari mana nih sumbernya? Udah jelas. Nanti distribusinya kemana? Pakai apa? Kemana? Produk apa yang harus kita buat nih yang cocok? Ayo kita pelajari dulu. Setelah tahu ini satu semester ini,
datang ke dekan, datang ke ketua prodi, sampaikan niatnya. Sebelum itu kumpul dulu sama antar mahasiswa semuanya. Kapan lagi, hey bos, semuanya ini menunggu tangan kita, hey gitu dong. Aku tuh kalau mau ngomong tuh semuanya saya ingin gebrak semuanya anak ekonomi syariah. Bangun bos. Bangun. Siap, Pak. Ya sok, udah yang sudah dilaksanakan bagus. Lebih dari itu lagi, yuk buat. Siap. Buat rumah makan gratis boleh tuh, Pak? Silakan buat makan gratis. Sian banget. Pinggir-pinggir yang pinggir jalan itu nggak ada yang peduli banget kan. Benar. Teman-teman kita juga ada yang belum kerja misalnya, aduh lapar gitu, ada di kosan terus. Coba kita tuh ada pedulinya datang, udah makan belum gitu kan. Tapi dari hasil uang yang memang kita kumpulkan bareng. Saya seneng kemarin, wah pada kumpul ya, apa itu namanya, ngebotram bahasa Sundanya. Ya. Kalau kalian tuh ngeliwat, padahal kalau ngeliwat kan masak. Ini mau botram itu bawa makanan masing-masing bareng makannya. Itu enak, kelihatan persaudaraannya. Cuma lebih lagi, ayo, lebih peduli lagi. Harusnya makan ketika duduk itu satu kelompok ini ngasih makanan ke kelompok yang lain gitu. Begitu nggak? Iya, Pak. Nasi liwetnya diambil. Iya, Pak. Itu saling tukeran gitu. Itu udah bagus menumbuhkan rasa itu. Tapi sayangnya saya tidak mencicipi satu sendok pun dari tiap kelompok. Oke? Yuk, Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelum kita tutup. Kita sebenarnya kelebihan jam ya. Pak. Harusnya jam 1 sampai jam 2.30 ya. Bukan 3.30. Tapi mungkin disuruh istirahat dulu sayanya gitu. Saya mohon maaf kemarin banyak yang nungguin. Kan saya di perjalanan harus nyari masjid dulu. Habis masjid ya wudhu lah lumayan. Oke. Mudah-mudahan nggak hang HP-nya. Apa Diana ngomong apa? Enggak, Bapak. Ada yang bikin status sabar ini ujian. Pun dah. Ian pengen punya butik Pak, tapi nggak ada modal. Nge-feedback itu. Pingin punya butik tapi nggak ada modalnya. Oke, ketika anak-anak eksar ngumpulin uang tiap bulannya, ada berapa anak eksar? 40, 4 angkatan, 4 kali 4, 16, 160. Tiap bulannya dia ngeluarin uang 100.000. Jadi sekitar 16 juta. Satu bulan terkumpullah 16 juta. Nih Diana, modal untuk Anda 16 juta buat butik. Kecil-kecilan dulu, 16 itu. Maka dibuatlah sistem. Anda harus laporan tiap bulannya dapatnya berapa, kami minta 50% untuk keuntungannya. 16 juta ini harus dikembalikan dalam masa 1 tahun misalnya. Plus mudorobah tadi. Kalau untung, kalau rugi berapa. Kan gitu kan kalau prinsip mudorobah. Anda nggak dong mau rugi. Nah, 16 juta bulan pertama sudah diberikan kepada Diana. Lalu bulan berikutnya ngumpulin lagi. Untuk siapa lagi? Berapa orang dalam 1 tahun Anda akan membantu orang untuk hidup? Keren nih. Keren nggak? Keren. Diana dalam 1 tahun dikumpulin lagi uangnya 16 juta tetap kan? Ditambah plus keuntungan atau yang naik turun kan? Terserah lah. Modal tetap ada 16 juta kan?
keuntungan ada kan? Iya, Pak. Begitu. Coba pikirkan, semua orang berkontribusi. Ada lagi yang mau usaha apa lagi? 16 juta cukup nggak, Neng? Buat butik? Nggak cukup. Enggak, Pak, enggak cukup. Baju super 35 itu, Pak. Serba 35. 16 juta itu sedikit-sedikit dulu lah ya. Cari lagi yang lain. Tapi paling tidak, Neng sudah jelas. Saya akan mendapatkan 16 juta dari total jumlah mahasiswa ekonomi syariah. Yaitu aja dulu yang sesuai dengan budget. Ya, paling nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau harganya per ini ya 300, berarti Anda akan dapat sekitar 12 ya. Ada tulisan. Sekitar 100-an lah. 100 pieces lah, lumayan, Neng. Nyewa tempatnya belum, Pak. 50. Ya, tempatnya. Nah, ini. Dalam usaha ada namanya cost kan. Cost pengeluaran yang Anda harus minimalisir itu apa saja. Ya enggak? Jangan dulu nyewa kalau tempat itu ngeluarin uang lagi. Simpan di tempat di mana kita tidak perlu ngeluarin uang. Contoh, berapa Online, banyak ya online. Yang kedua, berapa banyak pasar kaget. Kita datengin. Bareng bayar, iya, belum keliling. Ya, banyak hal yang tidak perlu lagi kita ngeluarin kos untuk nyewa tempat. Betul tidak? Betul, Pak. Gitu, Neng. Sudah. Ada lagi yang mau nanya? Putri, Nilam, Siti Laila, Nurhaya, Mia, Fatma, Susi, Nenah. Nenah lagi di jalan, Nenah. Iya, Bapak. Oke. Ferry, Lina, Ainul, Nida. Yuk, siapa yang mau nanya? Sebelum kita tutup ini. Diana tadi nge-WA pengen nanya, Diana. Sok. Astagfirullah, Tiara. Kita matiin apa? Kang Ferry, yang paling ganteng. Ayo nanya. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kamu kemarin judul makalahnya apa, Kang? Judul penelitiannya kemarin. Mata kuliah yang lalu. Semester lalu. Per, soundnya keluarin. Jangan di mute. Tahu udah, Pak, Ferry. lupa. Lupa, bagus. Atau enggak presentasi ya? Enggak presentasi ya, Fer? Iya, Pak. Ketawa dia. Fatma, nanya apa, Pat? Iya nih yang mau nanya dari tadi, Pak. Jangan feedback. Ayo, nanya apa, Fatma? Fatma mana? Ayo, ngomong naon. Nanya apa? Fatma lagi sama Putri. Sama Diana. Ian tuh pengen nanya tadi, mau nanya Apa lagi. katanya? Yuk, nanya apa? Bapak. Suara siapa sih itu? Jadi itu, Pak. Suaranya Nanya bergema apa? banget. Kamu satu matiin. Bertiga mereka, Pak. Kadang tuh ya, Pak.
kita tuh misalkan nih, Ian tuh mau buka wirausaha. Ah, Kadang tuh ada aja gitu omongan orang tuh kayak, ngapain sih dagang? Apa untungnya kecil juga, nanti kerja PT segala macem. Jadi kan Ian yang tadinya mau buka wirausaha tuh jadi kayak gimana gitu, Pak. Oke, bos. Saya jawab ya. Down. Saya jawab. Pengalaman pribadi, oke? Oke, Bapak. Oke. Saya orang yang salah dan saya tidak mau kesalahan saya itu diikuti oleh Anda. Oke? Ini dengar kata saya. Jangan berpijak dua kaki pada satu tangga. Ya. Jangan berpijak dua kaki pada satu tangga. Tapi berpijaklah satu kaki di tangga yang lain. Kenapa? Ketika dua kaki ini kita pijakan pada satu tangga, tangga itu suatu saat akan roboh atau rusak dan lain sebagainya, kita akan jatuh. Tapi ketika kita injakan kaki kita kanan dan kiri pada tangga yang berbeda, satu tangga yang lain jatuh, maka kaki kita yang satu lagi masih bisa bertahan. Dan kita akan memindahkan kaki kita ke dua-duanya ke tangga yang masih kokoh. Paham nggak, Neng? Ngerti nggak? Seperti Pak. Ngerti ya? Artinya, kita ini memang punya usaha di satu bidang usaha untuk menghasilkan uang. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah sumber utama saya. Karena suatu saat nanti sumber ini bangkrut ataupun tutup dan lain sebagainya, selesailah hidup kita di situ. Akhirnya banyak orang yang stres karena tidak lagi bisa menghasilkan uang dari sumber yang dia pikir dia itu utamanya di situ. Maka bukalah peluang dari tempat yang lain untuk menghasilkan uang. Kaki kita buka ke tempat yang lain. Langkahkan kaki kita ke tempat yang lain. Oke, kenapa saya pikir berdagang adalah alternatif? Bahkan kalau persen rezeki itu Allah turunkan melalui perdagangan. Yang lainnya mah hanya 1%-nya. Artinya yang jualan apapun, insya Allah akan laku kalau kita punya manajemen pemasaran yang bagus, manajemen keuangan yang bagus. Nah, tanyakan pada orang-orang tua kita yang sudah tidak bekerja, apakah anak-anaknya juga bekerja pada tempat di mana orang tuanya bekerja? Putri, tidak. Apa yang mereka lakukan sekarang? Pensiun dan menikmati pensiunannya. Nah, lalu anak-anaknya, apakah dia bekerja di tempat orang tuanya bekerja? Tidak. Lalu lihat pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan hanya menerima orang-orang yang fresh, kemudian orang-orang yang sakit akan dikeluarin, bermasalah keluarin. Ya, hanya punya umur sekitar 55 tahunan di situ. Setelah itu keluar tanpa ada pesangon dan lain sebagainya. Jangkanya pendek, dibatasi umur. Tapi image orang adalah saya punya kerjaan di PT Anu, selesai. Padahal dia tidak tahu lu hanya di situ sebagai pekerja, selesai, dan dibatasi oleh waktu. Umurnya selesai, pada sekian tahun, selesai juga masa baktinya. Tapi jualan, Neng, mau itu kapanpun sampai tua dan diikuti oleh anak-anak kita, rezeki tetap ada. Cuma masalahnya adalah tidak ada prestis. Kalau masalah prestis, yang makan prestis itu siapa? Diri Anda atau dia? Kalau hanya mengharapkan saya tidak punya pekerjaan, saya hanya wira swasta. Bagi saya justru itu adalah titel. Bukan saya ini bekerja di PT Anu, saya punya titel, saya punya pekerjaan tempat yang benar. Ya, tapi Anda suatu saat akan keluar dari situ dan anak-anak Anda, keturunan Anda tidak dijamin untuk berada di tempat Anda bekerja. Tapi kalau berdagang, ketika Anda jualan A, Anda ajarkan anak-anak Anda nanti keluarga yang lain,
untuk mengikuti langkah Anda? Ada kemungkinan tidak Ada, Pak. mengikuti? Ada. Sekali lagi, lihat orang-orang yang sukses yang saya tadi bilang. Kalau ukurannya adalah orang-orang Cina, ada nggak orang-orang Cina yang bekerja pada satu perusahaan? Tidak, mereka pemiliknya. Dari mana awalnya? Keberanian mereka untuk membuka sebuah usaha yang akhirnya ketika sudah sukses, mereka perlu orang untuk di-hire. Pada intinya kan mereka itu jualan, ya nggak, Neng? Iya, Pak. Siapa benar. yang di pabrik? Siapa yang di perusahaan PT Aku bekerja hari ini? Banyak. Coba sebutkan salah satu PT-nya. Sebutin apa nih? Matel. Stefani apa? Anjar apa Anjar? Matel. Ratel. Ratel tuh Matel. Matel. Ya. Matel mah yang di situ Jababeka dekat patung kuda. Yang Jababeka 1, Pak. Hot Wheel. Ada 2. Tapi Matel kan? Matel itu kan kardus kan? Barbie, Pak. Barbie dan Hot Wheel, Pak. Oh, nah. Sebenarnya mereka lihat sini. Mereka jualan apa? Yang punyanya? Mainan. Mainan kan? Jualan mainan kan? Awalnya kan jualan, tapi kemudian dia menghasilkan sebuah ide, mau diperbanyak, kan begitu. Sehingga dia punya ide, dia punya modal sedikit, dia minta pinjam dan lain sebagainya, akhirnya buat pabrik yang lebih gede, perlu orang, di-hire lah orang-orang, dan Anda menjadi pekerjanya. Pada intinya adalah dia sedang jualan mainan. Jualan bukan, Neng Diana? Itu namanya? Iya, Bapak. Nah, pada intinya ketika dimanapun Anda bekerja hari ini, Anda sedang mendukung orang lain untuk jualannya lebih gede, lebih laku. Dan Anda merasa Anda itu sebagai pekerjanya, merasa lebih tinggi. Padahal tetap aja Anda berada di lingkaran Anda sedang ikut jualan. Logikanya masuk tidak? Masuk, Pak. Iya, tetap Anda tuh sebenarnya lagi jualan. Anda tuh dibayar karena Anda sedang menghasilkan sebuah benda, sebuah produk yang mereka akan jual. Baik eceran maupun memang partai besaran di luar negeri maupun dalam negeri. Gitu, Neng Diana. Paham nggak, Diana? Iya, Pak. Jadi tetap mau jualan? Mau. Ya udah, semangat. Neng, jualan hari ini Neng dapat 100.000. Oke. Besoknya dapat 100.000. Kalkulasikan. Dalam 1 bulan. Tetap kan dapat 3 juta kan? Lihat orang yang sedang bekerja di PT, di perusahaan. Dia akan sama juga mendapatkan keuntungan 4 juta. Ya. Yang jualan tidak terukur waktunya, mau pagi, sore, malam, tergantung kita. Tapi mereka sudah jelas yang di PT itu terikat waktu dari jam 8 sampai jam sekian. Ya kan? Dengan aturan-aturan yang menjelimet gitu, harus ada ini itunya. Sementara mandiri, kalau mandiri jualan, gue mau sambil baringan kayak sambil apa kayak bisa menghasilkan uang. Terus apa gunanya titel bahwa saya ini pekerja di perusahaan ini? Kalau uang yang Anda hasilkan lebih banyak dari mereka, Bos. Paham nggak, Di? Paham, Bapak. Ya sudah kalau gitu. Teruskan. Saya aja jualan. Makasih ya, Bapak, motivasi. Iya, nyantai weh. Kamu tahu jualan saya apa? Jualan apa? Jualan Apa, Pak?
Jualan bako saya. Jualan Bakau. Bako linting. Buat rokok itu ya? Oh, Kecil-kecilan lah. Lumayan. bapak saya itu suka. Ya suka udah beli. nanti saya beli ke saya ya. Siap. Borong, Mbak Nurhaya, borong. Kirain jualan seblak, Pak. Kalau Aku jualan MS Glow. Seblak Bandung. Oh, ayo mulai promo. Saya Gitu. jualan ayam bakar, Pak. Nah, enak tuh kirimin. Iya, Nanti- Bapak bukan mampir kemarin. Ya. Di mana itu? Itu, Pak, yang Bapak pernah kena senapan polisi Senapan- waktu itu. Mata air. Mata air, iya. Mata air. Gas air mata. Iya. Tukeran aja Mbak Nurhaya, tukeran sama bako. Oke. Tahu. Nantilah saya ke sana kalau ke Haji Sukron ya. Iya, siap, Pak. Tunggu. Tapi gini, jangan pernah bilang ke teman-teman tuh gratis. Awas. Bayar ya tetap bayar. Ke dosen tetap bayar. Ingat itu ya. Karena kita usaha. Karena kadang-kadang teman-teman kita ini, kita juga terutama, kalau ada teman kita jualan, malah minta gratis. Iya benar, Jangan Pak. ya. Harga teman katanya. Nggak boleh, bos. Namanya juga usaha. Ya, Fatma ya. Nggak pernah ya. Enggak, Mbak mah enggak. Fatma harga teman MS Glow. Oke. Dah, pokoknya mah apapun bentuk usaha Anda jalanin. Jangan pernah merasa rendah hati, rendah diri. Jangan. Ini bukan Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Oke, Mama. Siapa lagi yang jualan? Laila. Siti Laila nggak? Fatma, Pak. Belum, Bapak. Belum ada motivasi nih. Cari touch. Bang. Cari modal. 1 bulan bayarannya 500, maka saya harus menghasilkan uang 500 dari usaha wira swasta, wira usaha, entrepreneurship lah. Bukan dari gaji yang saya terima. Bisa tidak? Gaji saya setiap bulannya saya sisihkan 1 juta untuk jualan apapun lah yang menghasilkan uang dengan sedikit modal. Tapi kita targetkan bahwa di akhir bulan akan dapat lagi 1 juta yang modalnya kembali. Untungnya untuk bayaran SPP. Bisa tidak? Bisa nggak, Mak? Belum, Pak. Belum. Fatma udah bisa dari hasil jualan apa tadi? MS Glow. MS Glow supaya glowing. Bisa bayaran? Kalau buat bayaran mah belum, Pak. Soalnya aku puterin lagi ke modal. Nggak apa-apa. Yang penting ketika bayaran di akhir semester terpenuhi. Asalkan jangan hilang modal, hilang barang, selesai. Iya kan? Modalnya habis, barangnya nggak ada di tempat lain. Ya, Diana ya. Iya. Ada lagi yuk. Udah 31. Ada lagi, Mutiara, yang ingin disampaikan, Fani? cukup, Bapak. Cukup? Kalau cukup, sudah disimpulkan apa yang harus disimpulkan. 1, tentang sumber dananya dari mana saja, kemudian pengertian-pengertian dari
sedikit yang disampaikan tadi apa saja? Jadi kesimpulannya materi yang disampaikan kali bank memiliki 3 sumber dana. Yang pertama pihak kedua dan juga pihak ketiga. Dari pihak pertama itu terdiri dari modal awal, dana cadangan. Lalu yang kedua ada pinjaman Bank Indonesia, interbank money, repure agreement, pinjaman antar bank, keuangan bukan bank atau disingkat LKBB. Yang bank dari pihak ketiga yaitu dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga deposito. Lalu awal dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penyimpan. Lalu wadiah itu ada 2 jenis. Yang pertama wadiah amanah dan juga wadiah. Yang terakhir ada tabungan wadiah. Yang terakhir ada lagi al-mudharabah, yaitu kerjasama antara bank dan juga nasabah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi penyampaian ataupun dari penulisan materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih dia siapa? Fani dan Mutiara Fani. Untuk minggu depan siapa? Minggu depan siapa, Put? Saya, Pak. Anjar dengan Susi. Susi Nuryat Hayati. Malah Putri ngapain? Diana ngapain coba? Saya merhatiin loh setiap orang videonya. Ini produk Tepatma. Oke, nanti saya inilah pengen diglowingkan. Ya, buat istrinya, buat anaknya, buat bapak itu ada semua. Buat anaknya. Lucu banget sih lo. Ada gift-nya, bapak, ada gift. Promosi, Bu. Ya, nantilah. Oke. Anjar dengan siapa? Susi. Mbak Susi. Mbak Susi. Tentang Al-Mudharabah ya. Bagi hasil al-mudharabah. bagi hasil mudharabah dari belum pada produk itu ya? Enggak, Pak, cuman al-mudharabah aja. Mudharabah. Jadi kamu harus terangkan tentang penghimpunan dana yang berada di akad mudharabah. Yang tadi disampaikan oleh Mutiara, kan ada mudharabah dan wadiah. Nah, mudharabah itu adalah sistemnya. Ya, kamu terangkan dulu mudharabah itu apa. Terus apa saja yang bisa dimudharabahkan. Belum pada produk ya, kalau mudharabah itu akadnya ya. Iya nggak, Neng? Jar? Iya, Bapak, akadnya. Iya. Oke, terima kasih. Minggu depan kita tunggu. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Ya. Bapak juga jaga kesehatan, Pak. Amin. Habis ini selesai, nggak ada lagi yang masuk ya? Enggak ada, Pak. Berarti saya yang terakhir. Enggak, harusnya ada Pak Kisanda. Cuman hari ini enggak masuk. Jam berapa Pak Kis? Jam 3, Sampai jam 4 kurang. Oke deh.
Terima kasih. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, ditunggu ini motivasinya supaya Anda punya lembaga 1 semester ini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.